Gimana ini sih? Menurut MUI itu boleh, menurut MUI halal. Tapi kenapa menurut NU itu kok haram? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami akan merespon salah satu daripada komentator yang masuk di kolom komentar channel kami, Sani Uye, yang mana beliau menanyakan tentang masalah hukum daripada pewarna makanan yang bernama karmin. Karmin itu ketika kami lacak, ketika kami cari informasinya, ternyata karmin itu digunakan untuk sebagai pewarna makanan ataupun minuman, ya contohnya seperti es krim dan semacamnya. Dan setelah itu kami cari tahu bahan yang dibuat untuk karmin ini apa. Ternyata katanya dari informasi yang ada yang kami temukan, karmin itu terbuat daripada kutu daun. Ada keputusan daripada MUI dan keputusan daripada Bahthul Masail Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Menurut MUI, hukum menggunakan karmin itu adalah boleh atau halal. Namun dalam keputusan Bahthul Masail di NU itu katanya haram, tidak boleh sebab najis. Karena bahan daripada karmin itu dalam pandangan Jam'iyah Nahdlatul Ulama terbuat dari serangga atau kutu daun tersebut, sehingga hukumnya najis. Kalau najis ya nggak boleh. Dan kita dalam pandangan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kita ini kan mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan sekarang kami akan mencoba untuk menengahi, karena banyak masyarakat yang bingung. Gimana ini sih? Menurut MUI itu boleh, menurut MUI halal. Tapi kenapa menurut NU itu kok haram? Sebagian orang masih bingung dalam hal masalah ini. Maka jawaban kami begini, jangan bingung, gak usah bingung. Sebab semua ulama itu memiliki dasar masing-masing, memiliki referensi masing-masing, cukup dipilih sendiri. Hanya saja dalam kesempatan kali ini kami akan mencoba membacakan beberapa referensi di sini ya. Kami hanya cukup 2 kitab di sini. Di dalam masalah bidang fikih, Ahli Sunnah wal Jamaah itu mengikuti salah satu daripada 4 imam mazhab fikih, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. 4 imam fikih ini mujtahid mutlak mustaqil semua. Ternyata di dalam menghukumi hasyarat atau serangga itu masih berbeda. Kalau dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i jelas serangga itu haram, jelas tidak boleh. Makanya NU mengikuti pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam mazhab Asy-Syafi'i. Tapi MUI karena sifatnya ruang lingkupnya lebih umum teman-teman, sebab MUI itu kan Majelis Ulama Indonesia, bukan hanya untuk NU, sehingga beliau mungkin mengikuti salah satu daripada 4 imam mazhab ini. Dan siapa ulama atau mujtahid mutlak mustaqil dari 4 imam mazhab ini yang memperbolehkan atau yang menghalalkan? Ternyata adalah mazhab Imam Malik atau ulama-ulama Malikiyah. Kami bacakan di sini dalam Kitabul Fiqhi 'alal Madzahibil Arba'ah. Ini karya daripada Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Punya kami terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, tepat di juz kedua. Silakan teman-teman yang punya lihat dalam halaman ke-7. Wa yahrumu aklu hasyaratil ardi sighari dawabiha ka'aqrah wa thu'ban wa fa'rah wa difda wa naml wa nahwi dzalik. Haram hukumnya mengkonsumsi hasyaratil ardi, ai sighari dawabiha. Haram bagi umat Islam mengkonsumsi serangga, hasyaratil ardi itu serangga atau hewan-hewan kecil yang ada di bumi, serangga. Contohnya ka'aqrab, kala, wa thu'ban, ular, wa fa'rah, tikus, wa difda, katak atau kodok, wa naml, semut, wa nahwi dzalik. Ini haram. Al-Malikiyatu la niza'a indahum fi tahrimi kulli ma yadurru. Menurut ulama-ulama Malikiyah yang bermazhab Imam Malik, di dalam pandangan mereka la niza'a indahum,
tidak ada perdebatan di antara mereka fi tahrimi kulli ma yadurruh, yaitu haramnya sesuatu yang membahayakan bagi orang yang mengkonsumsi. Kalau sesuatu yang kita konsumsi itu bahaya, maka jelas sepakat ulama haram hukumnya. Fala yajuzu aklul hasyarati dharrati qaulan wahidan. Sehingga ulama Malikiyah berpendapat, ini sudah satu pendapat, artinya sepakat, tidak boleh atau haram hukumnya mengkonsumsi serangga yang membahayakan. Amma idza atada qaumun aklaha wa lam tadurruhum wa qabilatha anfusuhum fal masyhuru indahum annaha la tahrumu. Tetapi ketika masyarakat sudah terbiasa mengkonsumsi serangga tadi dan ternyata ia tidak membahayakan bagi yang mengkonsumsinya dan mereka memang hobi mengkonsumsi, fal masyhuru indahum annaha la tahrumu, maka jenis serangga yang semacam ini yang tidak berbahaya bagi orang yang mengkonsumsinya dalam pandangan ulama-ulama Malikiyah hukumnya tidak haram atau hukumnya boleh. Sehingga faidza amkana mathalan tazkiyatu thu'bani mathalan biqat'i juz'in min indi ra'sihi wa mithluhu min indi dhanabihi bihalati la yabqa mahasamun wa qabilat an-nafsu aklahu biduni ayil haqqa minhu dararun halla akluhu. Apabila ada kemungkinan ada ular, thu'ban itu ular kita sembelih. Ya, contoh cara menyembelih hewan ular itu gimana? Ya, kita itu potong organ tubuhnya, entah dari kepalanya atau dari ekornya di sini, sehingga sudah tidak ada sisa racunnya, kemudian tidak berbahaya dikonsumsi, wa qabilat an-nafsu aklahu, dan memang ia mau untuk mengkonsumsi ular tadi, biduni ayyal haqqa minhu dararun, asalkan nanti tidak ada mudarat, tidak berbahaya mengkonsumsi ular tadi, hal akluhu, maka boleh. Ini pandangan ulama-ulama Malikiyah. Wa mithluhu sairul hasyarati. Dan sama hukumnya dengan yang namanya ular tadi. Ular dalam pandangan ulama-ulama Malikiyah itu boleh, asalkan ketika mengkonsumsi ular Anda tidak celaka, Anda tidak binasa dalam pandangan ulama Malikiyah. Tapi kalau mazhab Syafi'i haram ular, kalau Malikiyah boleh ular, halal ular. Lah sama hukumnya boleh memakan yang namanya hasyarat, yaitu serangga. Maka ulama MUI ngikuti pendapat yang ini. Jadi masih khilaf bainal fuqaha. Wa nukila an ba'dil malikiyati tahrimul hasyarati mutlaqan. Ada juga sebagian ulama Malikiyah yang mengharamkan hasyarat mutlaqan, mengharamkan serangga secara mutlak. Li annaha minal khabaithi. Sebab serangga itu termasuk bagian hewan-hewan yang menjijikkan, wa huwa wajihun. Tapi bagi siapapun yang mau mengikuti ulama Malikiyah, maka harus ada tata caranya. Wa alal qaulil masyhuri min hilliha fala tahillu illa idza kusidat tazkiyatuha. Kalau kita mengikuti kaul masyhur dari ulama-ulama Malikiyah, boleh makan ular, halal makan serangga asalkan tidak berbahaya, ya. Maka harus diketahui dulu fala tahillu, semuanya tadi tidak halal illa idza kusidat tazkiyatuha, kecuali sudah disembelih. Cara nyembelihnya gimana? Wa tazkiyatuha fi'lu ma yumituha. Cara menyembelih hasyarat, cara menyembelih ular, cara menyembelih binatang-binatang kecil atau serangga, kalau mengikuti pendapat ulama Malikiyah yang mengatakan halal, maka fi'lu ma yumituha binar. Cara nyembelihnya adalah lakukan sesuatu yang bisa membunuh serangga tadi. Lakukan sesuatu apapun yang bisa membunuh ular tersebut. Contohnya binari, pakai api, au bil ma'i sakhini, atau menggunakan air panas, au bil asnani, atau dengan gigi, digigit seumpama mati, au ghairi dzalik, dan semacamnya, kama taqaddama. Jadi menurut ulama Malikiyah halal, boleh. Maka MUI ngambil pendapat ulama Malikiyah, sedangkan NU mengambil pendapat ulama-ulama Syafi'iyah, dan semuanya benar. Kita harus saling menghormati.
Ini pentingnya ngaji perbandingan mazhab. Kami bacakan di sini dalam kitab Buyatul Mustarsyidin, ini karya daripada As-Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Al-Masrub Alawi, punya kami terbitan Nurul Huda, halaman 15. Masalah ya, alladzi yadhharu anna syai'al aswada alladzi yujadu fi ba'dil hitan wa laysa bidamin wala lahmin najisun id sharihu ibarati tuhfati anna kulla syai'in fil batini kharijin an ajza'il hayawani najisun wa minhu hadzal aswadu lil illatil madhkurah. Sesuatu yang hitam yang ditemukan di sebagian ikan, dan hitam-hitam itu ternyata bukan darah, juga bukan daging, hukumnya najis. Apa itu? Ya cumi-cumi itu, yang hitam-hitam itu ya. Itu najis kalau di sini. Sharihu ibarati tufati anna kulla syai'in fil batini kharijin an ajza'il hayawani najisun. Sebab sudah jelas sekali dalam ibarat yang ada dalam kitab At-Tufah bahwa segala sesuatu yang ada di batin binatang, yang keluar dari bagian-bagian organ tubuh binatang, muncul dari batinnya, najisun. Itu hukumnya najis. Wa minhu, dan termasuk sesuatu yang keluar dari batin binatang, hadzal aswad. Kita tahu kan warna hitam di cumi-cumi atau enos kalau orang Madura, itu najis kalau di sini. Tapi kenapa kita makan? Ayo, kenapa kita makan? Ngikuti Maliki, gitu aja ya. Yang suka enos, yang suka ikan cumi-cumi, kalau kalian itu mau makan dengan warna hitam-hitamnya itu, jangan ngikuti mazhab-mazhab atau ulama-ulama Syafi'iyah. Itu najis. Tapi ngikuti aja ulama Malikiyah. Ikut ulama Malikiyah. Apa boleh? Boleh. Boleh. Karena kita tidak keluar dari salah satu 4 imam mazhab ahli sunnah wal jamaah dalam bidang fikih. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya begini bagi kami pribadi, kami sarankan kepada teman-teman yang mau mengikuti pendapat daripada NU yang mengatakan karnin itu tidak boleh dikonsumsi, silahkan. Karena berdasarkan pendapat-pendapat ulama-ulama Syafi'iyah. Tetapi MUI juga benar, MUI tidak salah karena mengikuti pendapat-pendapat ulama Malikiyah yang mengatakan boleh. Gitu. Sehingga kita harus saling memahami, harus saling menghargai. Selama masih ada dalil, selama masih ada pendapat-pendapat di antara para ulama, kita harus saling menghargai. Dan semua ada dalilnya. Semua ada dalilnya. Tapi kami tidak akan kupas di sini ya, karena terlalu panjang nanti durasi waktunya. Yang penting teman-teman sudah tahu bahwa keduanya benar. Keduanya benar. Kita harus saling menghormati dan harus saling menghargai. Semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.